Selamat siang pemirsa. Kementerian Hukum terus berupaya untuk melakukan penguatan transparansi dan tata kelola yang strategis berkenan dengan beneficial ownership atau kepemilikan manfaat yang berfungsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dunia usaha dan keuangan, terutama untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Lalu seperti apa dan apa itu definisi beneficial ownership? Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber hari ini, yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Bapak Dr. Widodo. Pak Widodo, apa kabar? Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami ya. Pak Widodo, sebagai bentuk edukasi kepada publik dulu nih, apa itu sebenarnya beneficial ownership dan kenapa ini menjadi atensi daripada Kementerian Hukum, khususnya dari Direktorat Jenderal AHU, Pak? Ya, yang pertama, terima kasih ya. Beneficial ownership ini adalah pemilik manfaat. Ada Perpres 13/2018 yang telah mengatur khusus mengenai BO ini, di mana pemilik manfaat itu adalah orang perseorangan yang dia bisa karena kepemilikan, karena pengaruh maupun karena kepentingan lainnya yang secara langsung bisa mempengaruhi sebuah kebijakan perusahaan. Oke. Kalau kita bicara sebelumnya nih Pak, payung hukumnya, saat ini ada apa aja dan sejauh mana payung hukum itu mengatur mengenai beneficial ownership itu sendiri, Pak? Ya, di dalam payung hukum khususnya Perpres 13/2018 ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan kemudian pencatatan tentang beneficial ownership itu sendiri. Kemudian ada Permen Kumham 15/2019 dan kemudian 2/2025 gitu ya. Tetapi sesungguhnya di luar dari Perpres dan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan Menteri Hukum, gagasan mengenai BO ini sendiri sudah cukup lama sekali kan gitu kalau kita perhatikan. Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 misalkan tentang penanaman modal. Di sana dikatakan bahwa seorang pemegang saham dilarang membuat satu perjanjian yang bertindak untuk atas nama orang lain. Nah, atau yang biasa dikenal dengan pemegang saham nomine gitu. Ini kan bagian dari upaya-upaya supaya tidak transparan, lebih transparan sehingga para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut bisa lebih diketahui. Dan yang lebih jauhnya lagi tentu kita melihat beberapa TAP MPR khususnya politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang menjadi landasan fundamental perekonomian nasional kita ini diatur tentang bahwa semua harus berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Demikian juga konstitusi kita. Nah, konstitusi kita bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas-asas dari demokrasi ekonomi dan lain sebagainya. Artinya memang ini menjadi amanat konstitusi kita, amanat peraturan perundang-undangan kita, ditambah lagi dengan tren dunia internasional yang menginginkan ekosistem berusaha bisa berjalan dengan baik dan penuh dengan kepastian. Gitu. Oke Pak, kalau misalkan bicara mengenai data BO itu, nantinya akan direkap oleh Kementerian Hukum beserta juga dengan stakeholders lainnya. Kepentingan untuk mengetahui data itu tuh apa sih sebenarnya Pak? Ya, dengan adanya pencatatan di BO tentu kita mengharapkan agar tadi transparansi semakin terbuka ya, semakin bisa dilihat oleh semua pihak, masyarakat bisa tahu, dan yang kedua kepemilikan atas perusahaan itu bisa diketahui gitu. Dan tentunya bagi kita akan semakin jelas adanya kepastian hukum khususnya dalam ekosistem berusaha. Bagi APH akan semakin tahu, bukan hanya sekedar mengetahui pemilik formalnya yang tercatat sebagai pengurus maupun pemegang sahamnya, tapi aktor di balik itu menarik. Untuk bisa ketahuan ternyata pemilik saya atau pemilik Mas kan gitu. Bisa saja sebuah korporasi itu namanya bukan nama saya, bukan namanya Mas Jos, tapi ternyata ada nama A, nama B, nama C, tapi di balik itu pemilik manfaat akhir adalah itu. Nah, itulah pentingnya BO itu supaya siapa sesungguhnya penanggung jawab akhir dari perusahaan itu. Baik dalam bentuk perseroan terbatas, bentuk yayasan, bentuk koperasi maupun badan usaha lainnya. Artinya bahwa sebenarnya terlepas daripada ini sebagai sebuah prinsip yang baik buat perusahaan ya Pak, karena biar bagaimanapun kalau perusahaan terbuka kan juga harus transparan kepada publik. Tetapi sebenarnya ini juga sebagai bentuk upaya untuk penegakan hukum juga ya. Tindak lanjutannya bagaimana itu nanti Pak? Koordinasi terutama dengan lintas stakeholdersnya. Ya, jadi BO ini juga kan ada satgasnya yang merupakan ada beberapa teman-teman semua dari kementerian lembaga yang merupakan bagian dari FATF ya yang sudah berkomitmen dalam dunia internasional bahwa kita ingin menjadikan ekosistem berusaha penuh dengan kepastian hukum dan transparansi. Justru dunia internasional melihat ini. Dunia internasional. Melihat ini. Kalau Indonesia bisa memberikan data itu dengan baik, kemudian memastikan kepastian hukumnya bahwa pemilik manfaat maupun pemilik korporasinya dan pengendalinya itu si A, si B, si C sesuai dengan catatan yang ada, tentu mereka akan semakin yakin bahwa easy doing business di Indonesia ini perizinannya dan semuanya itu cukup menjanjikan gitu. Dan itu tentu baik untuk ekosistem ekonomi kita ke depan gitu.
Artinya bahwa iklim investasi kita tuh dijamin berdasarkan payung hukum yang tepat begitu ya? Betul, betul. Tapi di sisi lain Pak, bagaimana kita aktif juga dalam konteks internasional? Bagaimana internasional juga melihat kita berkaitan dengan beneficial ownership ini Pak? Ya, jadi internasional alhamdulillah kan tahun 2025 ini kita mengalami peningkatan sekian persen ya, indeks kita gitu. Tentu ini menjadi apresiasi yang baik, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu indikator juga bahwa internasional melihat kita pertumbuhan ekosistem berusaha kita sudah cukup baik dari segi aspek legalnya, gitu ya, kepastian berusahanya. Dan juga bagi aparat penegak hukum ya, khususnya bidang ekonomi maupun yang lainnya, tentu sangat besar juga benefitnya. Bayangkan dari teman kita kerjasama dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya data BO yang akurat dan baik itu menambahkan pendapatan negara. Objek pajaknya lebih pada muaranya ya Pak? Betul, kalau dimanfaatkan oleh KLK terkait seperti itu. Begitu juga kalau bagi institusi badan usaha, terutama badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah gitu ya, yang ingin mengadakan tender atau lelang, dengan adanya dia mirroring ngambil data dari AHU, data BO-nya jelas, itu akan ya tadi persaingan usaha dan monopolinya itu akan kelacak gitu. Jadi yang ngikut tender ini 10 perusahaan, 10-nya ini konsorsium yang sama ya Pak ya? Memang orang yang sama atau orang yang berbeda, kan bisa kelihatan dari tracing dari mirroring BO-nya itu. Tapi Pak, di sisi lain apakah nantinya ini akan menjadi pendukung yang baik bagi kegiatan ekonomi kita? Namun tahan dulu Pak, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Karena masyarakat kan bisa jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.